Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Jawahir Adniyah, tolong buka halaman 27, catatan kaki 3. Qala al-Hisni fi Kifayatul Akhyar idza arada maskana fa ishtaratu at-tahwiyatu imma bi hijaratin, boleh jadi dengan batu, au ajirin batu bata, au tinin au khusyabin. Tadi ada kaidah yang kelewatan ya. Halaman 33. Kalau ada yang kelewatan tolong diingatkan ya. Tanbihun belum dibaca. Ya, belum. Kalau nanti ada yang kelewatan tolong diingatkan. Ya, di halaman 33 berkenaan dengan kaidah al-yakin la yazul bisyak. Tanbihun, catatan, yang dari jutah tahadil kaidah, tercakup dalam kaidah kuliah ini beberapa kaidah turunan. Di antara kaidah turunannya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah mempertahankan keadaan lama sampai terbukti ada keadaan baru. Catatan kaki, sehingga ya juzul aklu, boleh makan bagi orang yang ragu-ragu terbitnya fajar karena hukum asalnya masih malam. Kemudian yang kedua, hukum asalnya adalah bahwa atau dhimmah, bebas dari kewajiban berkenaan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Catatan kaki 2, seandainya ada seseorang mengklaim ala, menjadi kewajiban akhar orang lain, dainan, utang. Dia mengklaim orang lain itu punya hutang pada dia dan dia punya piutang padanya. Kemudian yang dituduh mengingkari maka yang kita menangkan adalah pendapat perkataan yang mengingkari, karena hukum asalnya bara'atu dhimmatihi, dia bebas dari kewajiban terhadap manusia. Kemudian al-aslu fil umuril aridah, hukum asal untuk hal-hal yang bersifat kasuistik itu al-adamu, hukum asalnya tidak ada. Contohnya, catatan kaki 1, seandainya ahli waris mengklaim bahasanya muris pewaris. Di bahasa Indonesia ada istilah ahli waris sama pewaris. Anak yang dapat warisan namanya ahli waris, orang tua yang meninggalkan warisan namanya pewaris. Anak murithahu, bahasanya pewaris ketika berwasiat kondisinya gila, maka klaim mereka tidak diterima karena anal jununa sifatun aridah. Karena gila itu satu kondisi kasuistik, kondisional atau kasuistik. Wal aslu adamuha, hukum asalnya tidak ada sampai ada bukti. Kemudian al aslu, kemudian kaidah yang lainnya adalah al aslu itu fatul hadasi, hukum asalnya adalah menisbatkan kejadian pada waktu yang terakhir. Contohnya, catatan kedua, seandainya seorang melihat di kainnya ada air mani, maka dia mengulangi sholat sejak tidur terakhir yang terjadi, karena kemungkinan itu air maninya keluar saat tidur yang terakhir. Kemudian hukum asal benda adalah mubah. Catatan kaki 3, contohnya, maka boleh seorang perempuan istiqmal menggunakan beberapa makanan
yaitu dalam rangka untuk pemutihan wajah misalnya, apa namanya, glowing, glowing ya, ya glowing ya. Pakai kemudian bahan makanan tertentu, boleh jadi untuk masker atau dikonsumsi, dan ini bisa bermanfaat untuk lebih mencerahkan wajah, maka hukumnya boleh. Kembali pada hukum asal, segala sesuatu adalah mubah. Dan hukum asal fil asya, segala sesuatu adalah benda yang suci dan bukan najis. Siapa yang mengatakan najis atau bernajis wajib mendatangkan dalil atau mendatangkan bukti kalau ini kena najis. Dan hukum asal, darah orang yang terjaga, harta dan kehormatannya adalah haram diganggu. Al-ma'sum itu 4 orang, mukmin dan 3 jenis orang kafir. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad dan musta'min. Maka tidak disebutkan mukmin, tidak disebutkan fidamil mukmin atau damil muslim, namun damil maksum, supaya mencakup muslim dan kafir. Itu orang kafir yang terjaga darahnya. Hukum asal kalimat adalah makna hakiki. Siapa yang mengatakan makna majazi harus ada alasannya. Hukum asal kemaluan itu haram sampai terbukti memang akad nikah sah dengannya. Hukum asal sembelihan adalah haram dimakan sampai yakin kalau memang disembelih dengan sembelihan yang benar. Ada lagi yang kelewatan? Kemudian kita lanjutkan pada kaidah yang ke-10, rukhas, yaitu cuma dari rukhsah, tidak dikaitkan dengan maksiat. Mana kaidah? Idza tawaqqafa fi'lu rukhsati, jika melakukan rukhsah itu tawaqqafa tergantung pada sesuatu, maka dilihat sesuatunya. Fa in kana ta'atihi, jika melakukan sesuatu itu pada dirinya haram, imtana'a ma'ahu, maka terlarang melakukan rukhsah. Jika tidak haram maka tidak terlarang, karena rukhsah itu kemudahan dari Allah dan ini tidak cocok bagi pelaku maksiat. Dalil kaidah firman Allah Ta'ala, siapa yang terpaksa dan dia bukan baghin, bukan pemberontak, wala adin, bukan orang yang zalim, maka tidak ada dosa atasnya. Sisi pendalilannya, ayat ini dalil secara mantuk, yaitu secara teksnya disyariatkannya tarakhus, mengambil keringanan makan bangkai bagi orang yang terpaksa, malam yakun baghiyan au adiyan, selama dia bukan baghiyan dan adiyan. Dan menurut salah satu tafsiran, baghiyan artinya pemberontak, adiyan artinya orang yang zalim. Maka mafhum khulafahnya, fa'anau laukana kadzalik, jika dia demikian, dia pemberontak atau dia orang yang zalim, perampok dan yang lainnya, tidak boleh baginya mengambil rukhsah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan rukhsah hanyalah dijadikan bagi orang yang tidak melakukan maksiat. Allah tahu, tidakkah anda lihat firman Allah Ta'ala, faman ittara ghaira baghin wala 'atin fala itsma 'alaihi. Ya, kaidah ini diperselisihkan. Kaidah ini dianut oleh jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Khilafan lil Hanafiyah. Yang menyelisihinya adalah Hanafiyah. Dan pendapat Hanafi dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah pelaku maksiat tetap punya, Ibnu Taimiyah dan sebelumnya Hanafiyah, pelaku maksiat tetap bisa mengambil rukhsah. Dia musafir ke Jakarta untuk riswah, untuk ngasih suap pada anggota dewan atau pada menteri, pada dirjen,
Maka di Jakarta menurut mazhab Hanafi dia boleh jamak, boleh qashar. Kalau Ramadan boleh tidak puasa. Tapi kalau jumhur 3 mazhab selain Hanafi tidak boleh. Dia qashar, jamak dan seterusnya. Contoh penerapan kaidah pelaku maksiat dengan safarnya. Seperti contohnya perempuan yang safar tanpa izin suaminya, maka dia cuma boleh mengusap khuf jangka waktunya mukim itu sehari semalam, tidak jangka waktu musafir 3 hari 3 malam. Kemudian jika seorang bersafar untuk melakukan maksiat yang tidak bisa dia lakukan di tempat tinggalnya, bukan karena takut kepada Allah, bal min urfil mustama', namun karena budaya masyarakat dan adatnya. Ya, semacam orang Saudi mau cari wanita penghibur kesulitan, maka lelaki bejat Saudi perginya ke Indonesia, ya, perginya ke Indonesia atau ke negeri Eropa untuk zina di musim panas. Ya, maka dia safar, ya, safarnya ke puncak, ke Indonesia ke puncak untuk zina. Maka kalau pakai pendapat jumhur, laisa lahu tarakhus. Maka orang ini tidak boleh mengambil rukhsah safar, semacam jamak, sholat, qashar sholat, tidak puasa di bulan Ramadan dan yang lainnya. Kemudian anak isqata zakati fi huli dhahab. Jadi kenapa dia tidak berzina di Saudi? Bukan karena takut sama Allah, namun karena budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang menyulitkan dia untuk melakukan maksiat tersebut. Ana isqata zakati fi dhahab fil hukmi rukhsati kama qala Imamul Haramain. Tidak adanya kewajiban zakat untuk perhiasan emas yang dipakai oleh perempuan itu bagian dari rukhsah sebagaimana kata Imamul Haramain. Maka jika perhiasan tersebut adalah perhiasan yang haram, kesawaran semacam gelang tangan, wa khalkhalin, gelang kaki yang dipakai oleh laki-laki, maka wajib zakat padanya. Pendapat jumhur ulama di antaranya Syafi'iyah, perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan itu tidak kena zakat. Yang kena zakat emas perak itu emas batangan atau emas yang tidak dipakai namun disimpan untuk tabungan. Jadi kalau dia dipakai maka tidak kena kewajiban zakat emas. Ini pendapat jumhur. Nah, kata Imam Haramain ini adalah rukhsah dan kaidahnya rukhsah tidak untuk maksiat. Sehingga jika emas tersebut emas yang haram semacam dipakai oleh laki-laki atau emas yang dipakai oleh perempuan namun statusnya israf, statusnya boros, berlebihan, itu jadi kena zakat karena tidak ada rukhsah bagi pelaku maksiat. Kemudian tanbih catatan, farqun, bedakan antara safar maksiat semacam orang yang safar untuk melakukan hal yang haram, maka safar itu zat safarnya sendiri maksiat, dengan maksiat fis safar, semacam orang yang safar untuk berdagang atau untuk berobat, kemudian dia maksiat dalam tengah-tengah safarnya. Maka untuk maksiat jenis yang kedua boleh mengambil rukhsah dunal awal tanpa yang pertama. Maka jumhur ulama yang menganut kaidah ini membedakan antara maksiat fis safar dan maksiat bis safar. Jadi contoh yang atas itu pakai bab al-asi bis safari. Kemudian ada maksiat fis safar. Maksiat fis safar itu tujuan maksiat, tujuan safarnya mubah, namun di tengah jalan dia melakukan maksiat. Misalnya naik bis dari Bandung ke Jakarta atau dari Bandung ke kemana misalnya ke Purwokerto, tujuan yang mubah,
Namun pada saat dia melakukan perjalanan ternyata sopir bisnya nyetel dangdut koplo misalnya. Terus orang ini ikut nonton. Maka itu namanya maksiat fis safar. Karena tujuannya mubah. Kalau tujuannya maksiat namanya maksiat bis safar. Nah, kemudian kaidah yang ke-11 al-kharaju biduman. Keuntungan itu menjadi hak orang yang menanggung kerugian. Makna kaidah kharaj itu maknanya adalah hasil atau ghallah atau hasil. Doman itu artinya at-ta'wid al-mali. Ganti rugi harta yang timbul karena bahaya, karena darar, karena madarar. Makna kaidah, seorang itu berhak untuk mendapatkan ghallah wa nataj, hasil dan hasil, adalah orang yang alaihi, dia punya kewajiban tahammul doman, memikul ganti rugi jika terjadi kerusakan sesuatu. Fal ghallah, maka hasil itu adalah kompensasi dari ad-doman, kemungkinan untuk menanggung kerugian. Redaksi yang lainnya untuk kaidah ini adalah al-ghunmu bil-ghurmi. Dipilihnya al-kharaj bid-doman karena al-kharaj bid-doman itu redaksi hadis Nabi. Tapi kalau bahasa para ulama fikih, al-ghunmu bil-ghurmi. Al-ghunmu itu keuntungan. Keuntungan itu berhak bil-ghurmi karena menanggung kerugian. Bak dalam kata-kata bidoman itu adalah bak sababiyah. Artinya kharaj, keuntungan itu mustahakun menjadi hak karena sebab doman. Karena sebab ganti rugi. Dalil kaidah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, al-kharaju bidoman. Al-Khattabi Asy-Syafi'i mengatakan al-kharaju bidoman artinya anal mabi', bahasanya sesuatu yang dijual idakana jika dia adalah mimma benda lahu dakhlun, yang memiliki penghasilan, wa ghallatun dan penghasil, maka pemilik benda fa inna malika raqabah alladhi wa dhaminul asli, maka pemilik benda yang dia itu menjamin atau siap menanggung ganti rugi, yang memiliki al-kharaj, dia memiliki hasil bidomani al-asli karena dialah yang doman menanggung kerugian jika terjadi kerusakan pada al-asl. Asal kebalikan dari hasil. Asal di sini kebalikan dari ghallah. Ghallahnya hasilnya, sedangkan kebalikan dari hasil adalah asalnya. Contohnya, ada seorang yang membeli mobil, lantas mobilnya dimanfaatkan selama beberapa hari. Dimanfaatkan selama beberapa hari. Jadi untuk nge-grab misalnya seminggu. Pemantauan biha, kemudian nampak pada mobil ini cacat sabik yang lama, artinya sejak di tempat penjual. Sabik alal aqdi, sebelum akad. Falahu, maka si pembeli boleh punya hak untuk membalikan barang karena cacat. Gimana hasil nge-grab selama seminggu? Mobilnya ternyata masih milik penjual, dikembalikan karena cacat. Jadi sudah menghasilkan duit nge-grab seminggu. Walahu al-ghallatu allati hasalaha, maka si pembeli itu punya hak atas hasil nge-grab, al-ghallah, hasil yang dia dapatkan. Walaysa lil bai', penjual mobil tidak punya hak al-mutallabah biha, menuntut penghasilan nge-grab seminggu kemarin. Kenapa? Seandainya talafat as-sayyaratu, mobil ini rusak saat dipakai nge-grab selama seminggu itu, dan ini rusaknya di tangan pembeli, sebelum dikembalikan, tentu yang menanggung rusaknya mobil ini karena tabrakan atau yang lain adalah min malihi, hartanya si pembeli.
Karena selama jangka waktu seminggu ini seandainya terjadi kerusakan, tabrakan, hancur mobil, siapa yang nanggung? Enggak ditanggung penjual, namun ditanggung pembeli. Nah, karena dialah yang menanggung kerugian, doma, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan hasil. Kemudian karena kaidah ini maka tidak boleh jual beli barang yang belum diserah terimakan. Anak mustari pembeli tidak boleh baginya menjual barang alat istaroha yang dia kulaan kecuali setelah dia serah terima dari pemilik pertama. Li'anna bil qabdi, karena dengan serah terima barang maka hasil barang tersebut masuk dalam tanggung jawab si pembeli. Maka belau dan sebelum serah terima maka barang tersebut terus menerus dalam tanggung jawab penjual seandainya rusak. Oleh karena itu jika pembeli atau pembeli yang kulaan ini menjual barang sebelum serah terima dari pemilik pertama, maka dia mendapatkan keuntungan dalam fisilatin, dalam barang dagangan, padahal dia tidak menanggung ruginya lau talafat seandainya barangnya rusak. Sedangkan al-kharat sama dengan aribah, keuntungan itu kompensasi dari menjamin kerusakan, menanggung kerusakan. Ini makna sabda Nabi, makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang ribahin keuntungan malam yatman, padahal tidak menanggung kerugian. Maka orang itu boleh menjual kembali barang yang dia beli dengan dua syarat. Dia memiliki, dan memiliki dalam fikih Islam adalah adanya transaksi. Apa itu transaksi? Deal dengan deal, meskipun uang belum dibayar dan belum lunas. Itu sudah transaksi. Namun sekedar memiliki belum boleh menjual. Dia baru boleh menjual setelah serah terima barang. Serah terima barang dari tempat dia kulaan pada dirinya, baru kemudian dia jual pada orang ketiga. Maka orang beli sepeda di toko sepeda misalnya, sudah deal, bahkan sudah bayar, bahkan sudah lunas, namun sepedanya masih dititipkan di toko. Kaedahnya barang itu menjadi tanggung jawab penjual sampai diserahkan kepada pembeli. Maka kemudian pembeli ini cari orang ketiga yang mau membeli sepedanya. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dibolehkan, orang yang kulaan ini dia akan mendapatkan keuntungan padahal dia tidak mungkin rugi. Setelah ketemu orang ketiga, sepakat, terus diambil barangnya, datang ke toko sepeda. Kemudian langsung diserahkan sama orang yang ketiga. Ini orang yang kulaan tidak mungkin rugi. Ketika terjadi apa-apa sepedanya di toko sepeda, si orang yang kulaan nggak nanggung karena masih di tempat pemilik pertama. Seandainya kehujanan, rusak, kecurian, dia wajib ganti. Karena di tempatnya dia pemilik pertama wajib ganti. Nanti dia yang kulaan ini ketemu orang ketiga, datang langsung ambil, sehingga ada kemungkinan untuk rugi, kemungkinan satu-satunya untung. Maka ini tidak boleh. Sebabnya al-kharaju biduman. Dan yang paling banyak ini terjadi di jual beli kapling, jual beli perumahan. Itu terutama dalam lahan dalam bentuk yang luas, itu belum ada IJB, ikatan jual beli. Jadi baru kemudian belum sampai kemudian terjadi transaksi jual beli. Cuma sekedar ngobrol sama pemilik tanah, kemudian sudah diiklankan kemana-mana. Padahal tanahnya belum dibeli. Itu yang dalam bahasa
di ini pengembang, belum IJB, ikatan jual beli. Nah, ini jual beli yang tidak sah dengan sepakat ulama. Atau ini jual beli yang tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Karena nanti untuk persyaratan harus qobat, nanti sebagian ulama membatasi hanya cuma untuk bahan makanan. Selain bahan makanan tidak berlaku. Namun yang betul tidak membedakan antara bahan makanan dan bukan bahan makanan. Kemudian jika seorang yang ghasid merampas itu itajara berdagang bi'an istara fi dhimmah, dengan dia membeli fi dhimmah dalam tanggungan. Membeli dalam tanggungan itu artinya belum bayar. Belum bayar itu namanya istara fi dhimmah. Artinya uangnya belum dia bayarkan. Ya, cuma deal namun belum bayar. Wasallama al-maghsuba, kemudian dia serahkan barang hasil rampasan, fal aqdu sahihun, maka akad itu sah. Wataslimu fasidun, dan serah terima barang itu fasid, tidak sah. Fatakunu al-arbahu lahu, keuntungan itu bagi al-ghasib. Keuntungan itu bagi al-ghasib, alasannya al-kharaju bidhamah. Nah, ada orang rampas barang. Ada orang rampas barang. Rampas barangnya ini dia kemudian dia jual. Namun jual belinya fi dhimmah, tidak tunai. Jual beli fi dhimmah itu contoh realnya jual beli salam. Jual beli salam. Kalau fi dhimmah itu jual belinya bukan benda tertentu. Ini gelas itu yang dijual. Dan fi dhimmah itu gelas dengan kriteria begini-begini. Maka orang ini merampas sesuatu, misalnya HP misalnya. Dia merampas, ngambil milik orang. Setelah itu dia jual HP namun dengan cara baik fi dhimmah. Jual belinya misalnya jual beli salam. Ada orang yang mau beli HP, mau enggak beli HP dengan kriteria spek begini-begini, kualifikasi begini-begini. Dia mau kalau kualifikasinya begitu. Mana duitnya? Mana duitnya? Karena salam harus tunai di depan. Dan yang dibeli dalam salam itu dhimmah, bukan benda tertentu. Ya, maka akhirnya kemudian pembeli itu menyerahkan duit. Nanti dijual kriteria begini-begini. Nah, kemudian setelah deal pakai jual baik salam, ya, pakai baik salam, misalnya 2 hari lagi kemudian dikasihkan barangnya. Ini namanya perampok yang pintar fikih ya. Makanya dia pakai baik salam. Kalau dia bukan pakai baik salam, ini misalnya HP-nya ini, saya jual HP ini. Akad tidak sah. Karena menjual barang yang belum dimiliki. Ini akad tidak sah, dan karena yang dijual adalah benda tertentu. Ini benda tertentu ini, bukan yang lain. Maka dia jadi objek transaksi, dia jadi rukun jual beli. Jadi pada bukan miliknya. Ini tidak sah dengan sepakat ulama. Nah supaya sah, dia jual pakai salam. Baiknya baik fi dhimmah. Jualnya jual kriteria. Syaratnya uang duluan, duit duluan, barang belakangan. Duitnya langsung diterima, barangnya besok.
Nah, kemudian baru besok HP-nya diserahkan. Nah, maka dalam kondisi ini akad jual beli salamnya sah. Karena yang dijual bukan barang tertentu, namun kualifikasi. Namun dia menyerahkan barang, taslim menyerahkan barang ini padahal ini bukan miliknya, itu tidak sah. Sehingga seandainya dia ketahuan atau dia tobat, maka barang ini wajib dia ambil. Karena bentuk tobat ini harus dikembalikan kepada yang punya bedanya ini. Kemudian kewajiban dia adalah fidimah, karena kan kriteria nanti bisa diganti dengan barang yang lain yang sesuai dengan spek kualifikasinya. Nah, dia ganti dengan itu. Nah, dari jual beli baik salam hasil rampasan dia dapat untung. Misalnya dia dapat untung. Nah, untungnya itu haknya siapa? Untung itu haknya siapa? Di sini disampaikan pendapat Syafi'iyah, perampok atau kemudian sejenisnya yang memperdagangkan barangnya kemudian dapat untung, maka keuntungan milik si perampok atau si perampas. Kenapa? Al-kharaj bidhaman. Seandainya barang itu belum dia kembalikan, belum dia kembalikan, rusak di tempat dia, rusak di tempatnya si perampok, apa yang terjadi? Perampok ini wajib ganti. Pokoknya pemilik barang terimanya utuh dalam keadaan seperti semula, boleh jadi diganti, ya, maka rusak wajib diganti sama persis dengan yang diambil. Dia yang nanggung. Seandainya rusak, kehujanan atau yang lainnya, atau rampok ini kecopetan, kan bisa jadi rampok kecopetan. Maka dia yang nanggung, dia yang ganti. Itu dibebankan pada hartanya. Maka ketika dia dapat untung, maka keuntungan itu menjadi haknya. Di sini Syafi'iyah seperti itu. Jadi wa taslimu fasidun, penyerahan barang tidak sah karena bukan miliknya. Wa takunu namun akad itu sah. Karena akad sah, maka keuntungan itu milik si perampok atau si perampas. Alasannya al-kharaj bidhaman. Ini pendapat ini demikian pendapat yang mewakili pendapat Syafi'iyah. Ada pendapat yang lain sebagai pembanding yang mungkin lebih berasa keadilannya. Pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau perampok itu mengadakan bisnis dari hasil rampoknya, maka nanti keuntungannya itu dibagi dua. Keuntungannya itu bagi dua. Si perampok dapat setengah. Kemudian si pemilik itu dapat setengah, 50-50. Karena pada saat dia merampok, maka barang tadi itu distatuskan sebagai ra'sul mal mudharabah. Dijadikan sebagai modal mudharabah kalau pandangan Ibnu Taimiyah. Kalau Syafi'iyah sudah utuh, itu semua hanya si perampok. Ya, haknya si pemilik barang, ya barangnya kembali. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah, barang kembali plus dapat setengah keuntungan. Kalau Nadim hafidhallahu ta'ala wa mutasabibun alaihi qaddamu mubashira
dan penyebab, alaihi qaddamu maka mereka mendahulukan pelaku langsung. Wa kullu ma yuharramu mustakmala fattikhadu yahrumu. Dan semua barang yang haram untuk digunakan maka memilikinya hukumnya haram. Wa ibratun li ghalibin wa qaddamu. Dan yang jadi tolak ukur adalah yang dominan wa qaddamu, dan mereka para ulama mendahulukannya. An-Nadim hafizallahu ta'ala menyebutkan dalam dua bait ini 3 kaidah. Itulah kaidah yang ke-12, 13 dan 14. Kaidah yang ke-12, pelaku langsung itu lebih didahulukan daripada penyebab. Makna kaidah mubasyir maknanya adalah orang yang hasolat talahu terjadi rusak gara-gara perbuatannya tanpa perantaraan. Mutasabib adalah orang yang perbuatannya menjadi sebab mufdian yang mengantarkan litalaf kerusakan, walam yubasyirhu, dan dia bukan pelaku langsungnya. Maknanya, jika di satu kasus terkumpul ada 2 orang pelaku langsung perbuatan, wal fa'il itulah pelaku dari perbuatan itu bidzat secara khusus, dan al-mutasabbib lahu penyebabnya, wal musil itulah orang yang atau muwasil yang mengantarkan kepada terjadinya perbuatan, maka hukum itu dinisbatkan kepada pelaku langsung. Li'anal fa'il, karena pelaku langsung, wal illatul mu'athirah, dialah penyebab mu'athirah yang berdampak terjadinya apa yang terjadi. Dan hukum asalnya dalam hukum annaha tudafu, hukum itu dinisbatkan kepada penyebab yang mempengaruhi, bukan sebab yang mengantarkan. Li'anna tilka, karena penyebab yang mempengaruhi lebih dekat dan lebih kuat daripada penyebab yang mengantarkan. Dalam kaidah ini firman Allah Ta'ala, setiap jiwa bima kasabat rahinah, terikat dengan apa yang dia lakukan. Ay murtahinatun biha, terikat dengannya. Sisi pendalilan, bahasanya pelaku langsung dialah orang yang dinisbatkan kepadanya perbuatan secara hakiki. Maka dia tergada murtahinan bihi alaihi taba'atuhu. Maka dia tergada dengannya, alaihi dialah yang terbebani, taba'atuhu dampak-dampaknya, bukan penyebab. Karena penisbatan perbuatan kepada penyebab itu majas. Contoh penerapan kaidah. Jika ada seseorang memegangi orang lain, A memegangi si B, lantas datanglah orang yang ketiga, dan orang yang ketiga inilah yang membunuh orang yang dipegangi. Maka di sini ada pelaku langsung dan ada penyebab pembunuhan. Ada pelaku real, pelaku langsung pembunuhan, dan ada penyebab matinya seseorang. Atau ada seorang yang membuat galian sumur, fa'as kata akhar salisan fiha, maka ada orang yang kedua menjatuhkan orang ketiga masuk dalam sumur dan mati. Maka di sini ada yang bikin sumur, ada orang yang dorong, dan ada orang yang jadi korban. Au qasasun akhar minan sahiqin, atau ada seorang melemparkan orang lain min sahiqin dari tempat yang tinggi, lantas disambut oleh orang yang ketiga, dan orang yang ketiga ini memotongnya dengan pedang menjadi 2 bagian. Maka qisas itu dilakukan pada al-qatil si pembunuh, orang yang menjatuhkan ke dalam sumur, dan orang yang menebas dengan pedangnya. Karena mereka inilah pelaku langsung. Qisas tidak ditujukan kepada al-mumsik, orang yang memegangi, tidak ditujukan kepada al-hafir, orang yang bikin galian sumur, dan tidak ditujukan kepada al-mulqi, orang yang melemparkan. Lau tapi asahsun hariban, seandainya ada seseorang yang mengikuti hariban, orang yang kabur, dia ikuti bisayfin dengan pedang, orang kabur dikejar sambil
diacung-acungkan pedang. Akhirnya orang yang kabur tadi melemparkan dirinya ke dalam air atau menjatuhkan dirinya min satahin dari loteng, dari lantai sekian, mati. Fala domana ala tabe, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, yaitu dia pada atabi orang yang mengejar. Karena orang yang kabur ini basara, dia pelaku langsung untuk bunuh diri, qasdan secara sengaja. Wal mubasir dan pelaku langsung itu didahulukan daripada yang statusnya penyebar. Seandainya orang yang al-jalad, orang yang tukang pencambuk, membunuh biamril hakim karena perintah penguasa, wa ya'lamu, dan si eksekutor ini mengetahui kezaliman penguasa fil qadiyah dalam putusannya. Atau contoh bebasnya, ada seorang aparat keamanan, polisi atau kemudian tentara diperintahkan untuk membunuh oleh komandannya, dan dia tahu ini perintah yang zalim, maka qisas alal jalad. Maka hukum qisas itu dibebankan kepada pencambuk, eksekutor, di ana mubashirun, karena dialah pelaku langsungnya. Sedangkan hakim yang memerintahkan, komandan yang memerintahkan, itu statusnya mutasabbibun, penyebab. Tanpa catatan dikecualikan dari kaidah ini dua keadaan. Yang pertama, jika pelaku langsung tidak mungkin tadmin, kita mintai tanggung jawab. Contohnya ada seorang melemparkan orang lain maktufan itu dalam keadaan terikat tangannya di belakang, tangannya terikat di belakang. Maktufan dalam keadaan tangan terikat di belakang, dimasukkan ke arini asadin, arin ma'wal asad, kandang singa, lantas singa memakannya. Maka tidak mungkin hukuman kita bebankan pada singa. Singa nggak bisa kita tuntut untuk tanggung jawab. Yang bisa kita tuntut dia adalah penyebab yang dorong masuk ke kandang singa. Aw amara rajulun, atau ada seorang memerintahkan orang gila untuk membunuh orang lain, lantas orang gila tersebut membunuh orang yang diperintahkan. Orang gilanya tidak mungkin dihukum. Maka yadman, maka yang jadi menanggung ganti rugi, qisas atau dia adalah penyebab, bukan pelaku langsung. Karena kita tidak mungkin tadmin al-mubashir, membebani tanggung jawab kepada pelaku langsung. Kemudian yang kedua, jika penyebab itu adalah al-muta'addi, yang berbuat zalim, dan pelaku langsung itu dibangun di atas sebab. Contohnya, ada sejumlah orang memberikan persaksian di depan hakim, persaksian yang menyudutkan seseorang, bima dengan persaksian yang menyebabkan orangnya dihukum mati oleh qadhi. Lantas dihukum mati oleh qadhi. Ternyata mereka sejumlah orang yang memberikan persaksian ini roja'u anisahada, meralat persaksiannya setelah orang itu mati. Meralat kematiannya, kami kemarin ngasih saksi palsu gitu ngomong. Setelah orang itu mati, fal qisas alaihim, maka qisas itu untuk saksi-saksi palsu ini, bukan qadhi. Karena qadhi cuma ketok palu berdasarkan sebab, ini fakta yang didapatkan. Ternyata faktanya fakta yang palsu, nah dia yang nanggung. Kemudian kaidah yang ke-13, apa yang haram digunakan maka haram dimiliki. Makna kaidah, sesuatu yang haram atas orang muslim menggunakannya, maka haram atasnya memilikinya, waqtina'uhu, dan memilikinya, karena itu adalah jalan untuk menggunakannya. Dari kaidah dari Abu Sa'id Al-Khudri,
radhiyallahu anhu mengatakan, kami memiliki khamar milik anak yatim. Maka tatkala turun surat Al-Maidah ayat pengharaman khamar, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Dan ku sampaikan itu adalah milik anak yatim. Faqal jawab Nabi, ahriquhu, tuangkan khamar itu. Dikala Tirmidzi. Sisi pendalilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan ihtifat menyimpan khamar setelah pengharamannya. Penerapan kaidah. Yang haram menggunakan wadah emas dan perak, dan haram juga memilikinya menurut pendapat al-asah yang paling kuat. Kata menggunakan bejana emas dan perak, dan jumhur ulama tidak merinci antara digunakan untuk makan dan minum ataukah yang lainnya, semuanya haram. Nah, kalau menggunakan bejana emas dan perak hukumnya haram, maka memilikinya hukumnya haram. Yahum haram memiliki alatul ma'azif, alat musik, dan menyimpannya, kal mismar, semacam seruling, karena haram menggunakannya. Maka orang yang sudah insaf kepada alat musik tidak boleh disimpan alat musiknya berdasarkan kaidah ini untuk kenangan masa jahiliyah. Tidak boleh. Ya, haram digunakan, maka haram dimiliki dan disimpan. Kemudian haram atas orang kafir untuk tinggal di negeri Hijaz. Seandainya ada orang kafir, baik dia individu ataukah jihadun satu pihak, ingin membangun rumah atau banyak rumah, meskipun bukan untuk tempat hunian atau istiqam domisili, maka itu tidak boleh karena apa yang haram digunakan haram dimiliki. Kemudian haram iktina, memiliki majalah yang tahtawi isinya suarin khaliatin, gambar telanjang, wakul wasilatin, dan semua sarana yang membawa kepada maksiat. Diana istimalah hafidhali kaghairu jaizin, karena menggunakannya itu tidak boleh, maka demikian juga memilikinya. Demikian juga buku-buku sihir. Contohnya ada buku kitab kuning namanya Samsul Ma'arif Kubro, itu buku sihir. Wasya'wadah, dan buku sama sihir. Kemudian mayahum Allah bubihi kan nardi, maka yang haram dipakai untuk dibuat untuk mainan, contohnya dadu, maka haram dimiliki dan haram menyimpannya. Maka kalau catur di mazhab Syafi'i hukumnya makruh, tapi kalau dadu hukumnya haram. Kita lihat catatan kaki. Bujairimi di hasyiahnya untuk al-iqna, ini buku kita fikih mazhab Syafi'i. Wa faraqa asataranji, dan dadu itu berbeda dengan catur. Haitsu yukrahu, kalau main catur hukumnya makruh. Syaratnya in khala anil mal, jika kosong dari taruhan pakai harta. Makruh jika sekedar untuk kemudian untuk senang-senang, baik catur online ataupun catur fisik. Syafi'iyah main catur hukumnya makruh. 3 madhab hukumnya haram. Jumhur 3 madhab hukumnya haram. Syafi'iyah hukumnya makruh. Itu makruhnya pun bersyarat itu tetap makruh manakala tidak pakai duit atau pakai harta. Alasan kenapa cuma makruh saja, bi anna mu'tamadahu, karena yang jadi andalan dalam main catur adalah perhitungan yang jeli dan pemikiran yang bagus. Fafihi, maka dalam catur terdapat manfaat, yaitu tasihul fikri, berlatih supaya berpikir yang bagus, wa naw'un minat tadbir, dan satu jenis manajemen. Maka ada latihan manajemen nata apa namanya? Ya, benda-benda catur itu. Wal mu'tamadun nardi, adapun
yang jadi pedoman, yang jadi patokan dalam permainan dadu adalah al-hazaru wa takhminu. Ya, adalah at-takhmin itu kira-kira. Ya, al-mu'atti yang menyebabkan mengantarkan ila ghayati safahah, ya, puncak ketololan, wal humku dan kedunguan, sehingga hukumnya haram. Hazara takhmin, qaddara bitakhmin sama. Cuma tebak-tebakan, cuma untuk apa? Takhmin cuma ya at-taqdir, cuma kira-kira saja. Nah, kemudian kaidah yang ke-14 yang jadi tolak ukur itu yang dominan. Makna kaidah yang dimaksud dengan al-ghalib adalah yang sering terjadi dan sering ada. Sehingga makna kaidah hukum syar'i itu dibangun di atas yang dominan, bukan yang nadir langka alladzina hukmalahu yang tidak ada hukumnya. Dari kaidah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang unta yang hilang. Maka Nabi katakan, "Malaka walaha?" Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Biarkan dia. Karena bersama unta hilang ini dia memiliki wadah airnya dan sepatunya. Dia bisa mendatangi air yaitu oase dan bisa memakan pohon-pohon. Fadharha, biarkan unta tersebut sampai berjumpa dengan pemiliknya. Sisi pendalilan. Wana ulama karena al-ghalib, karena umumnya unta itu tidak membutuhkan dijaga oleh yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itabara dalikal hala, memperhatikan kondisi itu dan tidak memperhatikan kondisi yang langka. Oleh karena itu Nabi melarang untuk mengambil meskipun dalam rangka menjaga ini kalau ada unta hilang. Penerapan kaidah. Ya, makanan manusia dan hewan apakah boleh dipakai untuk cebok? Maka al-ibratu bil aghlab. Maka yang jadi tolak ukur adalah manakah yang lebih dominan. Ya, yang lebih dominan rasanya ini jadi makanan, maka tidak boleh jadi sesuatu itu boleh dipakai untuk cebok ataukah tidak. Di antara kaidah tidak boleh untuk cebok adalah sesuatu itu jadi makanan. Dalilnya karena makanan jin tidak boleh untuk cebok. Maka makanan dari manusia lebih tidak boleh untuk cebok. Nah, benda ini dimakan ataukah tidak kembali kepada al-ghalib, kepada mana yang dominan, dia jadi makanan apakah tidak. Kemudian syariat Islam mengkaitkan rukhsah dengan safar, karena dasar akan kuat terjadi masaqah ketika safar, ghaliban umumnya demikian. Padahal anda bahasa masaqah terkadang la tujadu tidak dijumpai, ahyanan terkadang tidak dijumpai saat safar. Kemudian jika laris di satu negeri umlatani, dua mata uang, boleh jadi di situ dolar itu sama banyaknya dipakai dengan rupiah. Bahwa al akadu, dan terjadilah akad tanpa menjelaskan mata uang yang dimaksudkan, maka humila dimaknai transaksi tersebut dengan al-aghlab, dengan mata uang yang paling dominan. Kemudian nama Allah Ta'ala yang digunakan untuk Allah ghaliban biasanya dan kepada yang lainnya ahyanan terkadang semacam al-jabbar dan al-mutakabbir. Maka jika ada seorang yang bersumpah dengannya dan dia niatkan Allah atau tanpa niat tertentu, maka in aqadat, maka sah yaminuhu sumpahnya. Karena kita maknai dia ketika dia mengatakan wal jabbar, maka al-jabbar itu makna yang dominan untuk jabbar adalah Allah. Itu makna yang dominan untuk al-jabbar. Maka jika dia niatnya adalah Allah atau tanpa niat,
maka kita yang membaca akan memaknainya dengan makna yang dominan. Yang dominan dari al-jabbar itu maknanya Allah. Nah, kalau Nadim hafizallahu ta'ala qaddamu i'malana al-kalama lal ihmala. Mereka mendahulukan beramal dengan satu kalimat dan tidak menelantarkan kalimat. Wa min aminin fa'aqbil maqala. Dari orang yang mendapatkan amanah, terimalah ucapannya. Firati anhum wa kada al-itlafi wa habbabu al-khuruja min khilafi. Maka terimalah dari orang yang mendapatkan amanah ucapannya firat tentang kalau dia telah kembalikan, demikian juga tentang terjadinya kerusakan. Wa habbabu, dan mereka para ulama menyukai keluar dari perselisihan. Maka beliau hafizallahu ta'ala menyebutkan dalam maqta' potongan ini 3 kaidah. Itulah kaidah ke-15, 16 dan 17. Kaidah yang ke-15, beramal dengan satu kalimat lebih utama daripada menelantarkan kalimat tersebut. Makna kaidah yang dimaksud dengan i'malul kalam, beramal dengan kalimat, adalah tartibul athar, mengkaitkan dampak dengannya. Wa ihmal itu artinya tidak menimbulkan dampak karenanya. Makna kaidah, perkataan seorang mukallaf itu dijaga jangan sampai sia-sia semaksimal mungkin. Karena hukum asalnya annahu tatarattabu alaihi, berdampak padanya al-atharu al-mu'alimah wala yulgha, dampak-dampak yang cocok dan tidak dinihilkan. Dan di antara urgensi kaidah ini akan nampak pada saat kita mengetahui kaidah ini disepakati semua ulama, sebagaimana nampak dari perincian mereka dan penjelasan-penjelasan mereka untuk kaidah ini. Sebagaimana bertambah urgensi kaidah ini pada saat kita mengetahui bahasa kaidah ini berkenaan dengan tindakan mukallaf, yaitu berupa ucapan-ucapan mukallaf seluruhnya, dan mensahkan ucapan-ucapan mukallaf. Jadi satu hal yang sangat vital menurut semua para imam, karena mensahkan perkataan itu mabda'un, adalah satu prinsip dipegangi oleh al-jami' semua ulama tanpa terkecuali. Wa aidan demikian juga kaidah ini tata'allaq bi darajatil ula, nomor pertama berkaitan dengan khitab syari', teks dari Allah pemilik syariat dan yang maha bijaksana, sebagaimana dia berkenaan dengan perkataan yang muncul dari mukallaf dari sisi yajibu saunuhu, wajib dijaga, dari ihmal, dari dinihilkan, wal ilgha, dan ditelantarkan dan dinihilkan. Artinya dijelaskan di sini kaidah ini kaidah usuliyah sekaligus kaidah fiqhiyah. Bisa dipakai untuk membaca teks, bahkan itu yang pertama kali bidau jatil ula yang pertama ini dipakai untuk membaca teks syariat. Berarti ini kaidah usuliyah karena untuk baca teks syariat. Namun juga dipakai untuk membaca perkataan yang berasal dari mukallaf. Berarti ini kaidah fiqhiyah. Dalam kaidah ini firman Allah Ta'ala, tidaklah terucap satu pun ucapan kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi tanya, ketika Mu'adz bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan hukuman karena apa yang kami ucapkan? Maka Nabi mengatakan, ibumu kehilangan dirimu, artinya kamu mati wahai Mu'adz. Dan namun maknanya bukan yang diinginkan, cuma teguran, tidak layak orang pintar kayak Mu'adz tanya seperti ini. Tidakkah manusia ditelungkupkan pada wajahnya di neraka atau di lubang hidungnya kecuali karena memanen lisannya sendiri. Penerapan kaidah, seandainya ada orang yang wakaf untuk anak-anaknya, jadi wakaf dalam fikih itu tidak harus sosial. Ada wakaf yang non sosial. Rumah ini saya wakafkan untuk anak-anak saya, ini jadi rumah keluarga. Pokoknya kalau ada acara kumpul atau kemudian kumpul keluarga besar, inilah tempatnya. Ini tidak menjadi milik siapapun dari anak-anak saya. Semua anak dan keturunan saya
punya hak milik, punya untuk atau punya hak atas rumah ini. Ini boleh. Wakaf untuk anak. Ya, wakaf itu tidak harus masjid, pesantren, apa, panti asuhan atau apa. Seandainya ada seorang yang mewakafkan untuk anak-anaknya satu rumah, padahal dia tidak punya anak, tidak punya cucu. Surfa al-waqfu ilaihi. Dia tidak punya anak namun punya cucu. Maka wakaf itu ditujukan kepada cucu. Laulam tusraf ilaihi, karena jika tidak ditujukan kepada cucu, misalnya perkataan si kakek tadi jadi sia-sia. Dan menjaga perkataannya supaya tidak sia-sia itu yang lebih utama. Dan telah satu hal yang telah mapan dalam ilmu usul fikih, bahasanya beramal dengan dua dalil, dengan mengkompromikan di antara keduanya lebih utama daripada menelantarkan salah satu dalil karena menguatkan yang lain. Ini juga berdasarkan kaidah ini. Dan di sini ini jadi kaidah usuliyah. Seandainya ada seorang berwasiat 1000 dinar yang dibelanjakan untuk kebaikan, kemudian dia berwasiat 1000 dinar, tusraf kadzalika, yang dibelanjakan seperti itu, maka teranggap wasiat tersebut 2000 dinar bukan 1000. Sianatan dalam rangka menjaga jangan sampai kita telantarkan kalimat yang kedua. Ya, demikian juga karena kaidah, ini juga kaidah perlu digaris bawahi, ini juga kaidah at-taksis aula min at-takkid. At-taksis menghasilkan makna baru itu lebih utama min at-takkid daripada menegaskan kalimat sebelumnya. Ini kaidah juga. Maka jika ada dua kalimat, nah dua kalimat yang kedua itu ada dua kemungkinan. Kita maknai dengan makna yang berbeda dengan kalimat yang pertama, atau kita maknai dengan makna yang sama dengan kalimat yang kedua, sehingga dia cuma menguatkan. Maka at-taksis, maka jawabannya ya, dimaknai dengan makna yang baru itu lebih utama daripada dijadikan sebagai penguat. Contohnya innamal a'malu binniyat sama wa innamal likulli imrin ma nawa. Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan wa innamal likulli imrin ma nawa semakna dengan innamal a'malu binniyat. Semakna, tidak ada bedanya. Maka kalau pakai kaidah ini yang lebih baik wa innamal likulli imrin ma nawa itu dikasih makna tersendiri yang berbeda dengan makna innamal a'malu binniyat. At-taksis aula min at-takkid, dan ini adalah kaidah yang menjadi cakupan kaidah ini. Ini jadi kaidah at-taksis aula min at-takkid itu kaidah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada zuhur dan setelah makan siang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.